Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah kita awali dengan memanjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang alhamdulillah di siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Tidak lain tujuannya kita ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi kita yang indah akhlaknya, yang bagus budi pekertinya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang masih setia istiqomah dalam ajarannya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, sebelum khatib menyampaikan isi khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi khatib dan umumnya kepada hadirin semua. Marilah kita berusaha untuk meningkatkan diri kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baiknya bekal kita hidup tidak lain adalah takwa kepada Allah. Sebaik-baiknya modal kita, sebaik-baiknya bekal kita di hadapan Allah nantinya tidak lain dan tidak bukan, yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tegas Allah nyatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekalah Anda karena sebaik-baiknya bekal di sisi Allah yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kehidupan kita penuh dengan harta benda, walaupun di rumah kita berjejer mobil yang begitu sangat mewah, walaupun rumah kita bagaikan istana, kalau seandainya tidak ada nilai takwa di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, maka nanti harta itu tidak ada yang akan menolong kita. Pangkat jabatan kita yang tinggi pun tidak akan sanggup nanti untuk menolong kita kalaulah kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, takwa ini adalah sebaik-baiknya bekal kita nanti yang akan kita siapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan satu dengan yang lainnya, yang membedakan kita dengan orang lain tidak lain adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bertakwa kita, maka semakin kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah akan memberikan jalan keluar
Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi siapa saja yang bertakwa kepada Allah. Ketika dia memiliki ketakwaan yang sungguh luar biasa, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan-keberkahan di dalam kehidupannya sehari-hari terus mengalir kepadanya, sehingga kemudahan dan kemudahan yang akan ia raih nantinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita hidup di muka bumi ini tidak lain tujuannya yaitu kita ingin menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita dihidupkan oleh Allah tidak lain yaitu adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan tegas Allah nyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali tujuannya yaitu agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menyembah Allah, maka kita harus memiliki keimanan yang baik sehingga ketika kita menyembah Allah punya nilai pengaruh di dalam diri kita. Ketika kita ibadah sholat, ketika kita melakukan amal-amal kebaikan yang tulus ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, harus punya pengaruh di dalam diri kita maupun orang lain. Tidak cukup dengan iman kepada Allah, harus juga kita memiliki ilmu pengetahuan agar senantiasa amal yang kita lakukan ini dengan ilmu, agar senantiasa apa yang kita lakukan di dunia ini akan mudah dengan ilmu yang kita dapatkan. Oleh karena itu keimanan bisa mengarahkan kita ke jalan yang benar, dan ilmu akan memudahkan kita hidup kita di dunia maupun di akhirat. Maka betul sekali ketika ada yang mengatakan bahwasanya an-nasu kulluhum halka illal alimuna. Manusia akan hancur binasa manakala ia tidak memiliki ilmu pengetahuan. Yang membedakan manusia dengan hewan tidak lain adalah akal pikiran. Allah menganugerahkan kepada manusia akalnya untuk senantiasa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Ketika manusia mendahulukan hawa nafsunya ketimbang akal pikirannya, maka ia lebih sesat daripada hewan. Maka ia lebih rendah daripada hewan lantaran mendahulukan selalu hawa nafsunya. Oleh karena itu jelas, maka ketika manusia tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka akan hancur kehidupannya, maka akan sulit kehidupannya. Oleh karena itu orang tua yang bijak adalah yang memperjuangkan anak-anaknya, yang memperjuangkan keluarganya. Ketika ia menyadari bahwa saya hanyalah lulusan SMP, dia berjuang bagaimana caranya supaya anaknya lebih dari dirinya. Ketika ia merasakan bahwasanya diriku ini adalah sebagai manusia yang belum lancar untuk membaca Al-Quran, ketika ia memiliki anak, jangan sampai mewariskan anak yang juga tidak bisa untuk membaca Al-Quran. Maka orang tua yang bijak, orang tua yang baik, orang tua yang berjuang untuk anak-anaknya, ketika dia tahu bagaimana sulitnya mencari uang, bagaimana sulitnya mencari nafkah lantaran ketidakmampuannya untuk menghadapi era zaman saat sekarang ini. Muhasabah diri kita. Kenapa saat sekarang ini kita mencari uang serba sulit? Kenapa saat sekarang ini kita masih sekali mempunyai kesulitan dan kesulitan? Mungkin ketika kita masih kecil, belajar kita kurang maksimal. Oleh karena itu jangan sampai anak-anak kita, jangan sampai kita mewariskan anak-anak kita yang juga pemalas, yang juga tidak ada perjuangannya untuk menuntut ilmu. Kenapa? Masa depan dia nantinya, tantangan dia nantinya, ujian dia nantinya lebih besar daripada apa yang kita hadapi saat sekarang ini. Oleh karena itu sadarlah kita sebagai orang tua, sadarlah kita sebagai pemimpin rumah tangga yang nanti akan dimintakan, yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangkan anak kita agar dapat sekolah,
Perjuangkan anak kita agar dapat ngaji. Perjuangkan anak kita agar dapat ia mengetahui ilmu agama. Kalaulah ia ketika memiliki ilmu agama, dimanapun ia berada, ia memiliki filter, ia memiliki saringan-saringan, ia memiliki bekal agar ia bisa menjalani kehidupannya yang baik, tidak gampang terjerumus oleh lembah kemaksiatan. Dan ini menjadi amal jariah untuk kita sebagai orang tua. Ketika ia belajar, ketika ia masuk pondok, ketika ia ibadah, ketika ia menuntut ilmu, maka mengalirlah pahala itu untuk kedua orang tuanya. Rasulullah SAW mewajibkan kepada kita, utlubil ilma minal mahdi ilal ahdi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan juga muslimah. Ketika kita sibuk mencari nafkah, carilah waktu-waktu kita untuk belajar. Zaman saat sekarang ini banyak teknologi telah canggih. Kita nggak bisa datang, ada via Zoom. Kita juga mencari di YouTube itu ustadz-ustadz yang sekiranya bisa kita belajar dengan baik. Atau kita datangi langsung ke majelis-majelisnya. Kita datangi majelis ilmu, kita datangi majelis taklim, kita datangi majelis zikir, dalam rangka kita menjalani kewajiban kita sebagai kaum muslimin wal muslimah. Yang berikutnya adalah di samping an-nasu kulluhum halqa illal alimuna, yang kedua adalah wal alimuna kulluhum halqa illal amiluna. Ternyata orang yang berilmu juga akan hancur nantinya manakala dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka hadirin yang saya hormati dan muliakan, setiap kita pasti memiliki ilmu pengetahuan. Setiap kita, mau usia yang 20-an, mau usia yang 30-an, mau usia yang 40-an, bahkan sampai 50 tahunan, pasti di setiap diri kita memiliki ilmu pengetahuan. Maka amalkan ilmu yang telah kita miliki, khususnya kepada keluarga kita, khususnya kepada anak-anak kita. Ilmu yang kita dapatkan kita amalkan, khususnya kepada anak dan keluarga kita. Karena inilah yang akan menjadi amal jariah kita. Karena inilah yang akan nanti dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan diangkat mulia oleh Allah manakala ia menuntut ilmu sekaligus ia akan mengamalkannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat dari setiap hambanya beberapa derajat ketika ia memiliki ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sampaikanlah kebaikan-kebaikan setiap hari di dalam kehidupan kita. Sampaikanlah kebaikan-kebaikan yang kita miliki di dalam diri kita untuk keluarga kita. Jangan terlalu kita pusingkan, Ustadz, saya ini bukan seorang kiai, saya ini bukan seorang ustadz, saya ini bukan seorang habib, bagaimana saya ingin menyampaikan. Sampaikan kepada keluarga kita. Kalau kita menyampaikan kepada keluarga kita, tidak mesti kita menjadi ustadz, tidak mesti kita menjadi kiai, melainkan kita menjadi kepala rumah tangga yang ucapan kita, yang wibawa kita adalah sebagai seorang pemimpin, dan itu bisa didengarkan oleh anak-anak kita. Maka ketika kita memiliki ilmu pengetahuan walaupun sedikit, agar ilmu kita berkah dan menjadi amal jariah bagi guru-guru kita, bagi diri kita, maka amalkanlah ilmu yang telah kita miliki. Dan juga wal amiluna kulluhum halqa illa mukhlisuna, dan orang yang mengamalkan ilmu juga nanti akan hancur binasa manakala dia tidak ikhlas mengamalkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata derajat yang paling tinggi di samping manusia harus memiliki ilmu pengetahuan. Ketika ia memiliki ilmu pengetahuan, ia punya kewajiban untuk mengamalkan ilmu itu. Dan ketika ia memiliki kewajiban untuk mengamalkan ilmu itu, harus diupayakan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah yang dimaksud dengan mukhlisina lahuddin, yaitu memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuat kebaikan, kita jangan pusingkan teman saya ngelihat apa enggak, mertua saya ngelihat apa tidak. Kita acuhkan itu pujian-pujian dari manusia, kita belakangkan itu, kita sampingkan itu pujian-pujian dari sahabat dan teman kita. Karena Allah telah menitipkan malaikatnya di setiap kita yang tidak mungkin terluput dari catatannya. Ketika kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau dilihat atau tidak jadi masalah. Kita belajar dari sekarang, bersungguh-sungguh menjaga hati kita. Jangan sampai amal-amal yang telah kita kerjakan, jangan sampai amal kebaikan yang telah kita lakukan menjadi amal yang sia-sia nanti di hadapan Allah. Ketika nanti di hadapan Allah, mereka menjerit kepada Allah, ya Allah, mana amal ibadahku ya Allah, mana amal kebaikanku ya Allah. Allah menjawab, semua telah terbalaskan di dunia, semua engkau telah dapatkan di dunia. Engkau ibadah ingin dipuji oleh manusia, engkau ibadah hanya ingin dilihat oleh calon pasanganmu, engkau ibadah hanya untuk meraih simpati dari sahabat, engkau ibadah hanya ingin disanjung oleh teman-temanmu, maka engkau telah dapatkan di dunia. Maka ketika di akhirat, di pengadilan Allah, semua kebaikan kita, semua amal kebaikan yang kita telah lakukan di dunia dengan tidak tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadi pahala untuk diri kita, tidak menjadi timbangan amal untuk diri kita, dan itu menjadi sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, belajarlah hati kita. Ketika kita telah belajar, orang lain mau lihat atau tidak, udah bismillah. Karena Allah, nanti kita akan terbiasa nantinya untuk melakukan amal-amal kebaikan, walaupun dilihat atau tidak menjadi masalah dari kita. Kenapa? Kita hanya ingin dimuliakan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia pun akan memuliakan kita. Kenapa? Semua hati-hati manusia, semua tergantung kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita berjuang untuk senantiasa mencari ilmu, agar kita berjuang mengajarkan kepada anak-anak kita, jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian ketika memiliki ilmu pengetahuan, sampaikan dan sampaikan. Harta ketika kita belanjakan akan habis, akan tetapi kalau seandainya ilmu yang akan kita amalkan, maka ilmu itu akan berkembang dan menjadi manfaat untuk diri kita. Dan ketika kita mengamalkan ilmu pengetahuan, maka ujian bagi kita adalah tulus ikhlas, hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memiliki ilmu pengetahuan, mengamalkan ilmu kita, kemudian kita belajar ikhlas untuk melakukan amal kebaikan, inilah akan menjadi keberkahan hidup kita. Inilah yang akan menjadi perubahan di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membukakan setiap pintu kesulitan yang ada di dalam diri kita. Maka lakukan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bis salati wassalamu ala rasulih faqala
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah Engkau yang Maha Pengampun, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah, ampuni dosa-dosa guru-guru kami, para pahlawan kami, keluarga kami, kaum muslimin wal muslimat semuanya, ya Allah. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Allah Engkau yang Maha Pembuka rizki, ya Allah, mudahkanlah rizki kami, berkahilah rizki kami, lapangkanlah rizki kami untuk bekal beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang belum berangkat haji, mudahkan ya Allah. Di antara kami ada yang belum berangkat umrah, mudahkan ya Allah dengan izin darimu, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah agar senantiasa kami bisa membimbing keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan bagi kami, ya Allah, agar kami bisa membimbing keluarga kami, ya Allah, agar dekat beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, di antara kami jika ada yang masih lalai akan ibadah kepadamu, ya Allah, beri mereka hidayah, beri keluarga kami hidayah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ladzikrukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimus shalah.